Napas Wendy tercekat. Dia menatap horor kedua polisi itu. Digelengkannya kepalanya dengan cepat. Tidak, saya bisa sendiri. Kau gelandangan baru? Ayo ikut kami. Seorang polisi menyenteri wajah Wendy lalu menarik satu tangannya agar berdiri. Tidak mau, tolak Wendy. Wendy memberontak, tapi perlawanan Wendy tidak ada gunanya lagi bagi dua polisi berbadan besar itu. Lepaskan aku, kau tante jahat. Lepaskan aku. Eric tertegun. Mata lelaki itu membulat kalau melihat putranya berada di tangan Xianli dengan pistol yang diarahkan pada pelipis bocah cilik itu. Eric, lepaskan ayahku atau aku ledakan kepala anak harammu ini. Berani kau melukai anakku sedikit saja? Tidak akan aku lepaskan kau, Xianli. Suara Eric begitu keras dan membahana. Kegeraman terdengar jelas pada suara laki-laki itu. Xianli menaikkan alis dan tersenyum sinis. Eric, kau sangat mencintai anak haram ini dan si jalang itu kan? Sayang sekali, salah satu dari mereka harus mati hari ini. Kau bisa pilih anak ini atau jalangmu itu? Daddy, Eric dan Dave menggeram. Mata mereka bagai monster yang ingin mencabut nyawa lawannya. Evan bukan anak haram, perempuan licik, tapi kau, sahut Dave. Asisten Eric itu sudah tidak sanggup menahan emosi. Dalam keadaannya yang setengah sadar, Rihanna bisa mendengar suara putranya serta ucapan Dave yang menyebut nama Evan. Darahnya berdesir kalau mendengar Xianli mengancam nyawa buah hatinya. Wanita itu memaksa membuka matanya. Perlahan dia memalingkan wajahnya, ingin melihat ke arah suara. Diam kau asisten sialan. Dari dulu kau selalu saja mencampuri urusanku dan Eric, sambur Xianli emosi. Wanita itu memejamkan matanya menatap Dave. Yang berada tepat di sisi Eric. Pewaris The Royal itu menunduk ketika dirasanya Rihanna bergerak. Honey, tetap tenang. Eric berjongkok. Ia lantas mengambil botol whisky dari dalam kantongnya dan mendekatkannya ke bibir Rihanna. Minumlah, basahi bibirmu. Ini air, bukan whisky, suruh Eric. Rihanna bergeming. Ia memaksa untuk mengangkat kepalanya. Sayang, ayo minumlah, supaya kau punya sedikit kekuatan, desak Eric. Kekuatan? Ya, itu yang ia butuhkan sekarang. Ia harus kuat demi putranya. Rihanna membuka mulutnya. Dia menenggak sedikit demi sedikit air itu, walau bibirnya terasa sangat perih. Gary yang berlutut di depan Iwan hanya tersenyum dan menatap sinis ayah kandung Rihanna itu. Aku juga akan meledakkan kepala ayahmu ini kalau sampai sehelai saja rambut cucuku jatuh, perempuan kotor. Geram Iwan. Ia menatap Gary dan Xianli bergantian dengan kemarahan yang membuncah. Xianli memalingkan wajahnya kepada Iwan. Wanita itu melihat ayahnya selama beberapa saat dan mengeratkan pegangannya pada bahu Evan. Daddy, sakit. Tolong aku, seru Evan dalam tangisannya. Diam, sentak Xianli. Ia menambah tekanan dalam pegangannya. Rihanna dalam kelemahannya meminta Eric untuk menurunkannya. Sayang, kau masih belum kuat, ucap Eric. Rihanna tidak menggubris. Ia menatap tajam mantan suaminya. Turunkan aku. Cucu? Oh, jadi kau ayah jalang itu? Baguslah. Ayah pengejut dan anak jadi pelakor. Luar biasa, sarkas Xianli. Oh ya, kau bisa ucapkan selamat tinggal pada salah satu yang dipilih Eric nanti. Xianli kembali menatap Eric. Eric, jadi apa pilihanmu? Cinta seorang ibu sepertinya memberikan Rihanna kekuatan. Wanita itu melepas paksa tangan Eric dari pinggangnya. Dia melangkah maju dan melihat Xianli. Aku ada di sini, lepaskan anakku. Suara Rihanna tidak begitu keras, namun masih bisa didengar Xianli. Sayang, Ana, Eric, Dave, dan Iwan serentak melihat Rihanna. Putri Gary itu menyeringai. Bagus, kau ingin putramu? Kemari dan datanglah kepadaku. Xianli, Eric berteriak murka. Wajahnya merah padam. Tangannya yang menggenggam senjata bergetar hebat. Tidak perlu berteriak kepadaku. Pilih Rihanna atau anak harammu ini. Bak, buk. Gary tiba-tiba merampas senjata Iwan.
Dia menendang jatuh ayah Riana hingga terjengkang. Lelaki itu berguling di tanah dan berjongkok mengarahkan senjata laras panjang yang ia rebut dari Iwan kepada Evan. Kalian diam di tempat atau aku tarik pelatuk ini pada anakmu, ancam Gary. Ia sudah mengokang senjatanya, bahkan jari telunjuk sudah berada di pelatuk. Semua berlangsung begitu cepat saat semua orang menaruh perhatian pada Xianli. Eric menatap geram para bodyguard Conrad yang masih berdiri di sekitar mereka. Para bodyguard itu masih menodongkan senjata ke arah Gary dan juga Xianli, tapi mereka bisa kecolongan seperti ini. Mata Eric tidak terlalu melihat para bodyguard itu, namun aura kegeraman Eric bisa mereka rasakan. Xianli menatap terkejut ayahnya. Dia terpaku di tempat hingga tangannya di bahu Evan melonggar. Mata Evan berkedip. Sambil menelan ludah, dia menoleh ke bahunya dan perlahan mengada melihat Xianli. Wanita itu tidak melihatnya. Evan membulatkan tekad. Lalu Evan berlari. Tapi kerap, buk. Gary sigap menangkap kaki Evan. Bocah itu jatuh terjerembab. Evan, teriak Eric, Iwan, dan lainnya. Baby, pekik Riana. Namun suaranya terlalu lemah sehingga hanya terdengar seperti desahan. Dor. Sambil tiarap dan memegang tangan Evan, Gary melepaskan tembakan tepat di depan kepala Evan. Semua membatu, diam di tempat. Tak ada yang bergerak. Bernapas pun seakan sulit. Xianli, arahkan pistolmu kepada mereka, teriak Gary. Xianli mengangguk gugup. Wanita itu mendekati ayahnya yang berada 2 langkah di sisi kanan dan di depan dirinya. Gary segera berdiri. Ia menarik baju Evan dan memposisikan bocah itu di depannya, layaknya tameng. Eric. Evan menutup mata, lirik Riana. Eric yang terlihat cemas dan geram melihat istrinya sejenak dan mengusap tangan istrinya itu. Aku yakin dia tidak kenapa-napa. Evan anak pemberani, ucap Eric berusaha menenangkan ibu anaknya sekaligus menguatkan dirinya sendiri. Iwan, bawa putrimu dan bukti itu kalau kau ingin anak ini selamat, mengerti? Seru Gary sambil berjalan mundur. Xianli, mundur, cepat, titah Gary sambil setengah berbisik. Jangan lari kau Gary, geram Iwan. Dia melangkah satu kakinya ke depan. Maju 1 langkah lagi, ucapkan selamat tinggal pada cucu harammu ini, ancam Gary sambil tersenyum sinis. Sirene mobil polisi sayup-sayup terdengar. Mata Gary dan Xianli membola. Keduanya mengeratkan rahang. Kalian tidak ingin anak ini hidup rupanya. Kalian benar-benar menguji kesabaranku, dengus Gary. Lelaki itu mengerahkan tangannya pada leher Evan dan menekan ibu jari serta jari tengahnya ke leher bocah itu. Tubuh Evan lunglai dalam dekapan Gary dengan kepala menunduk lemas. Tunggu, hentikan, jangan lakukan, jangan. Kau ingin di royal bukan? Baik, aku akan berikan kepadamu. Jangan sakiti anakku. Dor. Tangan Xianli tiba-tiba tertembak. Refleks, Gary pun melepas tembakan. Dor. Eric dan lainnya menunduk. Mereka saling melihat satu sama lain. Bertanya-tanya siapa yang memulai tembakan. Gary menggunakan kesempatan untuk berbalik dan mengambil langkah 1000. Tidak mau tertangkap, Xianli pun mengikuti ayahnya. Panduan cahaya bulan cukup membantu Gary dan Xianli menyusuri jalanan hutan yang asing bagi mereka. Keduanya terus berlari dan mengikuti suara deburan ombak yang terdengar tidak jauh. Beberapa kali duri dan ranting menggores kulit cantik Xianli, tapi tidak ada pilihan lain. Dia harus terus berlari. Sementara itu para bodyguard Conrad mulai mengejar. Tanpa disuruh, dia pun mengikuti para bodyguard itu. Sayang, aku antar kau ke mobil dulu. Aku akan menyelamatkan Evan, potong Riana tersendat. Namun penuh ketegasan dalam ucapannya. Tapi sayang kau. Riana melangkahkan kakinya. Pikiran untuk menyelamatkan putranya seakan memberikan wanita itu kekuatan. Dia melepas tangan Eric yang merangkul pinggangnya. Sayang, kau masih belum kuat, ucap Eric penuh penekanan. Ia bertahan tidak melepas pinggang Riana. Wanita itu tidak menggubris. Dia masih memaksa melepas tangan Eric. Baiklah, ayo. Eric mengangkat tubuh Riana. Dia mulai melangkah, namun drap.
Cahaya terang berbentuk elips tiba-tiba menerpa mereka. Derap suara sepatu yang berlari kian mendekat. Erik berbalik. Dia mengangkat satu tangannya, menghalangi cahaya yang menyilaukan masuk ke matanya. Gary dan Stanley terpaksa berhenti. Mereka saling berpandangan. Tebing curam ada di depan mereka dengan deburan ombak yang begitu keras di bawah sana. Bapak itu tahu jalan gak sih? Lihat, kita ada di tebing. Mana pantai dan perahunya? Kesal Stanley sambil memandang Gary. Dengan cahaya bulan yang menerangi, Stanley bisa melihat Gary yang tampak bingung mencari jalan. Stanley berkecak pinggang dengan wajah berkerut jengkel. Diam kau, bantu cari jalan, bentak Gary. Kelak, serahkan anak itu Gary Lee. Gary dan Stanley seketika berbalik, mata mereka melebar. 4 orang bersenjata menodong mereka. Kalian maju selangkah, aku lempar anak ini ke jurang, ancam Gary. Ayah Stanley itu memundurkan langkahnya hingga tepat di bibir jurang. Para bodyguard itu terkejut. Perlahan mereka mengangkat wajah mereka dari senjata yang mereka bidikan dan menurunkan senapan laras panjang itu. Oke. Para bodyguard itu mengangkat tangan. Lempar senjata kalian ke tanah. Para bodyguard saling berpandangan lalu melempar senjata mereka. Perak. Senjata-senjata itu satu persatu dilempar ke tanah. Kalian bodyguard Conrad? Apa urusan kalian denganku? Kenapa kalian mengejarku dan membantu mereka? Ha? Dari belakang, tanpa Iwan dan Deb berlari mendekat. Kalian berdua berhenti. Kalau kalian masih sayang pada anak ini, sebaiknya jangan berbuat macam-macam. Deb dan Iwan berhenti. Mata mereka membelah-kelak melihat Gary dalam posisi siap melempar Evan. Tidak. Jangan lakukan, seru Iwan sambil menggeleng dan mengangkat tangannya. Aku akan memberikan yang kau mau. Jangan sakiti cucuku. Tolong, jangan. Berikan roll filmnya kepadaku. Iwan mengangguk. Dia merogoh sakunya dan memperlihatkan sebuah plastik kecil di tangannya. Ini, semuanya di sini. Aku akan memberikannya kepadamu, tapi lepaskan cucuku, ucap Iwan mencoba bernegosiasi. Jangan mendikteku mana anak perempuan kesayanganmu itu, ha? Kau tahu, anakku juga menginginkannya. Stanley melihat ayahnya, senyum mengembang di bibirnya. Wanita itu lantas kembali melihat ke arah Iwan. Deb menatap geram ayah anak, dan anak itu tidak jauh berbeda dengan Iwan yang wajahnya seakan siap menerkam mereka. Aku di sini, seru Riana tiba-tiba. Suara dari kegelapan yang ada di belakang kiri Iwan dan Deb itu terdengar lemah, namun masih bisa didengar mereka. Gary dan Stanley berpaling ke sisi kanan mereka. Tanpa Erik dan Riana berjalan dengan beberapa anggota kepolisian menyertai. Gary menyeringai. Oh, akhirnya kau datang sekarang. Ambil barang yang ada di tangan ayahmu dan bawa padaku. Dan kalian para polisi, sebaiknya jangan melakukan trik padaku, seru Gary mengancam. Dia memegang jaket Evan di bagian dada dan mengangkatnya seperti sampah yang siap dibuang ke tebing. Tidak, tolong, jangan lakukan apapun pada anakku, seru Riana. Air mata mengalir deras dengan tangan terulur dan menggeleng. Kalau begitu, turuti perintahku, Riana mengangguk. Ia melepas rangkulan Erik, tapi tangan lelaki itu justru bertambah erat. Aku yang akan membawanya kepadamu, seru Erik. Gary menaikkan alisnya. Dia melirik putrinya. Rahang wanita itu terlihat mengeras. Matanya memicing penuh kedengkian dan juga amarah.